Bab 661, Kondisi Perdagangan, 4 pot obat. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Oleh karena itu, meskipun Xie Lingyun tidak berbicara, Luo Chen akan mencari kesempatan untuk menjual pil penambal surgawi tertinggi tingkat ke-7 ini. Sekarang seseorang berbicara, itu menghemat banyak tenaganya, Luo Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Sejauh menyangkut Luo Chen, tidak ada bedanya untuk menjual pil penambal surgawi tertinggi tingkat ke-7 ini kepada siapapun. Jika Xie Lingyun dapat menawarkan harga yang memuaskannya, dia tentu tidak akan keberatan menjual pil penambal surgawi di tangannya. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Xie Lingyun menunjukkan kejutan yang menyenangkan, dan dia dengan cepat berkata, "Terima kasih, teman kecil, aku tidak tahu berapa harga yang ingin dia jual untuk pil penambal surgawi ini." Kata-katanya telah memperjelas bahwa dia akan dikirim ke Luo Chen untuk membunuhnya. Selama harga Luo Chen tidak terlalu keterlaluan, bahkan jika sedikit lebih mahal, dia mungkin akan menerimanya. Luo Chen terdiam beberapa saat, lalu menatap Xie Lingyun dan berkata, "Saya ingin meminta Penatua Xie untuk memurnikan beberapa tungku obat untuk saya." "Ya," teman kecil itu berkata, "selama lelaki tua itu bisa memurnikan, lelaki tua itu pasti tidak akan menolak." Xie Lingyun mendengarnya tanpa ragu, dan langsung setuju. Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Kalau begitu, Penatua Lao Xie akan memurnikan pil pembersih hati untuk saya, pil pencerahan yang tenang, pil Tong Luo Xuan, dan pil emas pengumpul emas." Keempat obat yang dia sebutkan semuanya adalah obat tingkat 8. Meskipun itu hanya yang paling umum di antara obat tingkat 8, proses pemurniannya relatif rumit. Jenis ramuan obat ini juga membutuhkan banyak waktu. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pil dari keempat obat ini, jadi dia meminta Xie Lingyun untuk membuat keempat obat ini untuknya. Huang Qingxuan di samping mendengar kata-kata Luo Chen, wajahnya sedikit lebih tersenyum. Dia tahu apa yang diinginkan Luo Chen dari keempat obat ini, karena keempat obat ini dapat bekerja sama dengan pil roh ungu. Efek pil roh ungu bermain secara ekstrim, dan dalam prosesnya semacam ini memberi makan balik pada prajurit itu sendiri, menempa tubuh fisik dan esensi sejati. Luo Chen ingin berterima kasih kepada Lingyun karena telah memurnikan keempat pil obat ini, dan niatnya tentu saja tidak perlu dikatakan. Ya, Xie Lingyun setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun pemurnian keempat obat ini relatif rumit, tidak butuh banyak waktu untuk memurnikan keempat obat ini dengan pengetahuannya tentang jalan. Menurutnya, bahkan jika dia menghasilkan bahan-bahan untuk Luo Chen untuk memurnikan keempat obat ini dan menukarnya dengan sepetak pil surgawi, dia tidak akan menderita. Lagi pula, pil dari Mending Heaven Pill sudah lama hilang, dan dia hanya melihat catatan pil ini di beberapa buku kuno, tetapi tidak menyangka Luo Chen mampu memurnikan pil legendaris ini. Dan yang dimurnikan adalah pil pamungkas yang dapat mengerahkan efeknya secara ekstrim. "Terima kasih, Tetua." Luo Chen mendengar ini dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, lalu mengeluarkan cincin Qiankun yang diberikan Ye Hong sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Xie Lingyun. Cincin Qiankun berisi bahan obat yang diberikan Ye Hong kepadanya sebagai hadiah. Sedangkan untuk batu roh, Luo Chen telah lama dipindahkan ke cincin Qiankun lain. "Teman kecil, apa kamu?" Melihat gerakan Luo Chen, Xie Lingyun terkejut sejenak, dan berkata dengan beberapa keraguan. Dia bisa menebak bahwa cincin Qiankun Luo Chen berisi bahan obat untuk memurnikan 4 jenis pil, tetapi karena ini, dia bingung. Lagi pula, dia sudah membuat rencana untuk memproduksi bahan obat sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Chen sudah menyiapkan bahan obat. "Wah, orang tua Xie tidak kekurangan bahan obat ini, belum lagi kamu menukar pil Tian Butian untuknya, hanya agar dia membantumu memurnikan 4 tungku pil, itu terlalu murah untuk orang tua ini." Suara Huang Qingxuan terngiang di telinga Luo Chen, dan berkata dengan ringan, "Singkirkan alam semestamu." Mendengar perkataan Huang Qingxuan, wajah tua Xie Lingyun menunjukkan senyum masam, lalu menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, "Teman kecil." Tetua Qingxuan berkata dengan baik, "Metode pemurnian pil penambal langit telah lama hilang. Pil penyempurna langit sangatlah berharga, belum lagi pil penyempurna langit pamungkas yang disempurnakan oleh teman kecil, dan nilainya jauh lebih tinggi. Teman kecil, bahan obat ini harus disingkirkan. Aku akan menyediakan semua bahan obat yang digunakan untuk memurnikan keempat pot ramuan obat ini, sehingga transaksinya akan lebih adil." Luo Chen secara alami baik hati,
dan karena Xie Lingyun bersedia memproduksi bahan obat sendiri, dia secara alami juga senang. Jika demikian, terima kasih tetua, Luo Chen menyerahkan pil penambal langit pamungkas tahap ke-7 kepada Xie Lingyun, sambil tersenyum. Aku harus berterima kasih kepada teman kecil itu, Xie Lingyun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh emosi, meskipun muridku memiliki obat mujarab, tetapi karena cacat fisik, dia sangat lambat dalam ramuan. Teman kecil ini, sepetak pil surgawi ini, muridku dapat dianggap sebagai kesempatan untuk terlahir kembali. Mendengar kata-kata Xie Lingyun, para tetua dangu lainnya juga memiliki sedikit lebih banyak senyum di wajah mereka. Xie Lingyun melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, orang tua Xie, kamu telah datang dengan semua kesulitanmu. Muridmu telah menebus cacat fisikmu. Setelah itu, aku khawatir aku akan memiliki bakat muda lain di dangu. Xie Lingyun hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Luo Chen, ekspresi penyesalan di wajahnya cepat berlalu. Bakat Luo Chen telah melampaui tubuh roh obat mujarab, bahkan jika muridnya memperbaiki kekurangannya sendiri karena pil Tian-Tian, dia tidak akan dapat dibandingkan dengan Luo Chen dan para jenius lainnya. Sangat disayangkan bahwa Luo Chen telah dihargai oleh Huang Qingxuan. Karena status khusus Huang Qingxuan, mereka tidak dapat bersaing dengan Huang Qingxuan untuk mendapatkan murid Luo Chen. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat membawa Luo Chen ke sektenya dan mengajarinya apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Baiklah, aku juga telah memberimu beberapa pil penambal surgawi ini, jadi jangan menghalangi pandanganmu pada puncak Flaming Phoenixku. Cepatlah. Tepat ketika Xie Lingyun masih memiliki perasaan di dalam hatinya, suara Huang Qingxuan tiba-tiba terdengar, dengan sedikit rasa jijik. Mendengar kata-kata Huang Qingxuan, beberapa tetua dangu tidak dapat menahan senyum sedikit lebih pahit di wajah mereka, tetapi tidak banyak bicara. Chong Huang Qingxuan mengangguk, dan kemudian meninggalkan puncak Huang Qingxuan. Status Huang Qingxuan istimewa, dan statusnya di dangu sangat tinggi. Meskipun mereka adalah tetua dangu, identitas mereka sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Huang Qingxuan. Sekarang Huang Qingxuan sudah berbicara, mereka tentu tidak akan tinggal di sini lagi. Segera, sosok beberapa tetua lembah pil menghilang dari puncak Blazing Phoenix, dan hanya Luo Chen yang tersisa di puncak Blazing Phoenix. Nak, aku akan memurnikan pil roh ungu milikmu sesegera mungkin, tetapi proses pemurnian pil roh ungu sangat merepotkan. Bahkan jika aku ingin memurnikan 50 rumput peri roh ungu ini menjadi pil roh ungu, aku akan menggunakannya. 7 hari. Huang Qingxuan menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan meminta Xiaoyi untuk mengatur tempat untukmu, tinggal di lembah pil ini selama 7 hari, dan menunggu pemurnian pil roh ungu selesai. Jika kamu memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, aku tidak akan menahanmu. Kamu dapat datang ke lembah pil untuk mengambil pil roh ungu sendiri atau membiarkan Ling Feng membawanya kepadamu setelah 7 hari. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Ling Feng ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebelum dia sempat berbicara, Ling Feng mengangguk dan berkata, kamu bisa mengurus urusanmu sendiri. Setelah 7 hari, aku akan membawa pil Ziling kembali ke sekolah. Kembalilah ke sekolah untuk menemuiku. Ling Feng tahu betul bahwa pikiran Luo Chen tidak berada di atas Dan Dao, jadi ketika Luo Chen menatapnya, dia berkata langsung. Sebenarnya, Ling Feng tidak keberatan tinggal di dangu selama beberapa hari lagi. Pertama, dia sudah lama tidak kembali ke dangu, dan dia sangat merindukan dangu. Kedua, ketika Huang Qingxuan membuka tungku untuk membuat alkimia, dia dapat mengamati dan mengamatinya. Promosi Dan Dao juga memiliki banyak keuntungan. Kalau begitu terima kasih Wakil Dekan, Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Jika dia tidak berencana untuk berlatih seni bela diri dan menaruh energinya pada alkimia, dia secara alami tidak akan keberatan tinggal di dangu selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, dangu adalah tanah suci bagi para alkemis. Tinggal di dangu ini selama 7 hari, saya khawatir tidak ada keuntungan kecil. Tetapi sangat disayangkan bahwa Luo Chen tidak begitu tertarik pada alkimia, dan alasan mengapa dia mengolah alkimia hanyalah karena alkimia dapat membantunya dalam seni bela diri. Memintanya untuk menunggu di dangu selama 7 hari, tentu saja dia tidak mau. Lagi pula, sekarang karena peringkat naga Liu Yun akan segera lahir, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk bersaing memperebutkan peringkat naga dengan kondisi yang lebih baik.
Lagi pula, menurut beberapa rumor, persaingan untuk peringkat naga akan sangat sengit. Meskipun Luo Chen memiliki banyak kartu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mencapai hasil yang terlalu bagus dalam persaingan untuk peringkat naga. Karena baik tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanao maupun kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya tidak dapat digunakan selama pertempuran peringkat naga. Tanpa bantuan kedua hal ini, dia ingin menggunakan kekuatan Wuzong. Kesulitan untuk memukul Wuzun, bahkan Tianjiao di ranah Wuwang, bukanlah hal yang biasa. Luo Chen tahu betul bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk daftar naga adalah para pemimpin generasi muda Kekaisaran Awan Terapung, dan bahkan ada banyak jenius luar yang datang untuk bersaing memperebutkan peringkat daftar naga untuk menekan para jenius Kekaisaran Awan Terapung. Siapa yang membuat Luo Lingyun, leluhur keluarga Luo, keluar dari medan perang tanpa jiwa, memimpin ribuan jiwa pertempuran, menyapu bersih Tianjiao dari generasi yang sama, dan menginjak-injak Tianjiao dari ras manusia luar untuk mempermalukannya. Meskipun melakukan hal itu telah meningkatkan bobot Kekaisaran Awan mengalir di antara ras manusia luar, meskipun ras manusia luar masih menganggap Kekaisaran Awan mengalir sebagai tanah tandus, mereka tidak berani meremehkan orang-orang kuat dari Kekaisaran Awan mengalir. Tetapi konsekuensinya sama-sama mencengangkan, yaitu, karena Luo Lingyun menyapu bersih para jenius dari generasi yang sama, hampir setiap kali daftar naga lahir, ada pembangkit tenaga listrik luar yang berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa kompetisi peringkat naga Liu Yun saat ini bukanlah peringkat para jenius di Kekaisaran Liu Yun, melainkan peringkat Tianjiao ras manusia di wilayah barat Kekaisaran Awan mengalir. Kecuali beberapa jenius teratas di wilayah barat ras manusia, saya khawatir sebagian besar jenius akan muncul di peringkat naga awan mengapung. Meskipun Luo Chen memiliki bantuan sistematis, waktu kultivasinya benar-benar terlalu singkat. Baru lebih dari 4 bulan sejak dia mulai berlatih siu-siu, yang jauh lebih buruk daripada para Tianjiao yang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Jika Anda tidak ingin meningkatkan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir ketika daftar naga lahir, Luo Chen tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan daftar naga. Ling Feng menatap Luo Chen dalam-dalam. Dia tahu apa yang dipikirkan Luo Chen. Dia tersenyum dan berkata, saya akan meminta Penatua 9 untuk langsung membuka saluran spasial untuk mengirim Anda kembali ke Kekaisaran Awan. Penatua 9 Dangu adalah legenda Dangu. Prestasinya dalam Dangu dan formasi luar biasa. Dengan kekuatan tetua ke-9 Dangu itu, tidak ada apa-apanya untuk membuka jalan sementara ke ibu kota Kekaisaran Awan Terapung. Sulit, jangan terlalu merepotkan, Huang Qingxuan menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya sedikit. Api nirvana terbang dari ujung jarinya dan berubah menjadi cincin api di depan Luo Chen, merobek ruang dan membentuk lubang hitam besar. Melalui lorong ini, aku secara alami dapat kembali ke Kekaisaran Awan mengalir, tetapi aku tidak tahu lokasi ibu kota Kekaisaran Awan mengalir, jadi lorong ini mengarah ke laut-laut yang hilang, yang seharusnya menjadi kota kabupaten-kabupaten Beihai dari Kekaisaran Awan mengalir. Huang Qingxuan menatap Luo Chen dan berkata, terima kasih, Tetua Qingxuan. Luo Chen mengangguk ke arah Huang Qingxuan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melangkah langsung ke lubang hitam di depannya. Huang Qingxuan berada di ranah guru suci, dan Luo Chen tidak meragukan bahwa Huang Qingxuan dapat membuka lorong spasial ke kota Kabupaten Beihai. Tak lama kemudian, sosok Luo Chen menghilang di lorong angkasa. Huang Qingxuan menarik kembali api nirvana, lalu mengalihkan pandangannya ke Ling Feng, dan berkata dengan ringan, 7 hari ini aku akan membuka tungku alkimia. Kalian boleh melihat dan mengamati. Selama itu tidak menggangguku dalam membuat alkimia. Terima kasih, Tetua Qingxuan. Ling Feng mengangguk, dan Liu Yi, yang bergegas ke samping, melengkungkan tangannya dan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, aku ingin meminta perhatian saudara Liu. Liu Yi tersenyum, dan melengkungkan tangannya ke arah Ling Feng juga, dan berkata, saudara serius. Huang Qingxuan melirik mereka berdua, lalu melambaikan tangan kanannya. Beberapa tungku pil di alun-alun menyalakan api nirvana secara bersamaan. Kemudian Huang Qingxuan memasukkan bahan obat ke dalam beberapa tungku pil, menjepit taktik dengan kedua tangan, dan mulai berlatih. Membuat pil roh ungu. Ketika Ling Feng dan Liu Yi melihat ini, mereka dengan cepat memusatkan amarah mereka, menatap tungku pil di depan mereka, karena takut mereka mungkin kehilangan sedikit. Di dalam Kekaisaran Liu Yun, di luar kota Kabupaten Beihai. Api emas tiba-tiba muncul di gerbang kota, dan kemudian dengan cepat meluas,
membakar ruang di sekitarnya menjadi lubang dua orang. Sosok Luo Chen berjalan keluar dari cekungan dan jatuh ke tanah, dan saat sosok Luo Chen muncul, ruang di belakangnya dengan cepat kembali normal, dan api emas menghilang. Seperti yang diharapkan dari guru suci, metode ini benar-benar luar biasa. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat gerbang kota di depan. Setelah berbicara, Luo Chen berjalan langsung ke kota. Prajurit yang bertugas menjaga gerbang kota mengenali bahwa Luo Chen adalah salah satu dari sedikit orang yang muncul di kota kabupaten bersama Wang Xi terakhir kali, dan tahu bahwa Luo Chen adalah teman baik Wang Xi, jadi meskipun penampilan Luo Chen agak mengejutkan, tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menanyai Luo Chen. Luo Chen segera memasuki kota Kabupaten Beihai, tidak tinggal di kota kabupaten, dan langsung ditransmisikan ke Akademi Liu Yun melalui susunan teleportasi. Dia juga akan kembali ke Akademi Yun untuk membawa 7 pengawal kekaisaran kembali ke keluarga Luo dan mengatur agar mereka melindungi keluarga Luo. Selain itu, keluarga Ye mempercayakan anak Ye Ming kepadanya, dan ditambah dengan amanat sebelum retret King Xuan, dia juga perlu mencari guru bagi Ye Ming untuk sementara waktu mengajarkan formasi Ye Ming. Segera, Luo Chen muncul di gerbang Akademi Liu Yun dan berjalan langsung menuju kediamannya. Di kediaman Luo Chen, Jin Yu merasakan napas Luo Chen, dan langsung memimpin 7 pengawal istana dan Ye Ming ke arah Luo Chen. Sekelompok orang akhirnya berlari ke lapangan seni bela diri. Luo Chen tidak banyak bicara ketika dia melihatnya. Dia langsung membawa Jin Yu, 7 pengawal istana dan Ye Ming menuju gerbang. Selama periode itu, banyak perhatian murid dari Akademi Liu Yun yang tertarik, namun murid-murid itu juga tahu aturannya, jadi tidak datang untuk menanyakan. Jadi, Luo Chen tidak menghabiskan banyak waktu. Dia langsung membawa 7 pengawal istana, Ye Ming, Jin Yu, Yun Nisang dan Zhang Juechen yang datang dengan tergesa-gesa, kembali ke kota Kabupaten Changlan melalui susunan teleportasi halaman keluarga Luo, kota Praja Changlan. Luo Chen sedang duduk di halaman dengan beberapa cangkir teh hangat di atas meja batu di depannya. Duduk di seberangnya adalah Yun Nisang, Luo Qingsui, dan Zhang Juechen. Adapun Ye Ming, dia berdiri tidak jauh, mencoba mengatur susunan cahaya yang dalam sesuai dengan rumus susunan cahaya yang dalam yang diajarkan Luo Chen kepadanya. Luo Chen melirik Ye Ming yang tidak jauh, lalu dengan cepat menutup matanya, menatap Luo Qingsui, membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan cairan peningkatan fisik khusus dari undian sebelumnya dari cincin semesta, dan meletakkannya didorong ke arah Luo Qingsui di atas meja batu. Saudari Sui, aku mendapatkan ini secara kebetulan, dan itu akan sangat berguna untukmu. Luo Qingsui mengarahkan pandangannya ke botol giok yang berisi cairan peningkatan fisik khusus dan sentuhan kegembiraan melewati sepasang mata musim gugur yang berair. Dia telah meminum ramuan khusus ini sebelumnya dan secara alami tahu efeknya. Mengandalkan ramuan semacam ini sebelumnya, dia berhasil mengembangkan tubuh salju yang mengambang menjadi tubuh es yang membeku sekarang. Sekarang Luo Chen benar-benar mengeluarkan ramuan semacam ini, mungkin dia benar-benar dapat mengubah dirinya sendiri sebelum Feng Bang muncul. Fisik khususnya mungkin dipromosikan ke tubuh Xuanbing. Kakak Chen, apakah kamu terlalu berat sebelah? Melihat tindakan Luo Chen, Yun Nisang tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Kamu hanya membawa hadiah untuk Aksue kali ini ketika kamu keluar, dan kamu tidak pernah berpikir untuk membawa beberapa hadiah untuk adikmu, kembalilah. Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan suasana hati yang buruk, aku tidak bisa melupakanmu. Saat dia berkata, Luo Chen membalik pergelangan tangannya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja batu dan mendorongnya ke arah Yun Nisang. Ini adalah benda kecil yang dia temukan di kota dan ketika dia dan Ling Feng sedang menunggu susunan teleportasi ke lembah dan terbuka. Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa dalam jumlah kecil. Itu tidak berguna baginya, tetapi itu hanya diberikan kepada Yun Nisang untuk dibuat sebuah bantuan yang halus. Lagi pula, Yun Nisang juga banyak membantunya. Batu giok putih ini tidak terlalu berharga, dan Luo Chen tentu saja tidak akan pelit. Apa ini? Yun Nisang menatap Baiyu itu, agak bingung. Dia tidak menyangka Luo Chen akan mengirimkan batu giok putih biasa, karena Luo Chen bisa menanganinya, maka benda ini tentu saja memiliki kemisteriusannya. Sesuatu yang kecil yang kutemukan di Pil City dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi sayangnya aku tidak dapat menggunakannya, kata Luo Chen sambil tersenyum. Kekuatan jiwanya terlalu kuat, dan ranah jiwanya telah mencapai ranah kekosongan,
jauh melampaui raja bela diri biasa, dan bahkan sebanding dengan beberapa kaisar bela diri. Ditambah dengan kultivasinya di Yunlong Ninreng, hal kecil semacam ini tidak ada pengaruhnya sama sekali padanya. Sangat disayangkan bahwa meskipun ranah jiwa Luo Chen telah mencapai alam void, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan ranah jiwa. Jika tidak, bahkan jika ia hanya sekte seni bela diri kelas 1, kekuatan tempurnya yang sebenarnya pastilah setingkat seni bela diri tingkat tinggi. Namun, pada kenyataannya, kekuatannya saat ini hanya setingkat Wuzong tingkat tinggi. Jika ia menggunakan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, ia hampir tidak dapat mencapai tingkat Wuzong tingkat rendah. Bagi para jenius yang muncul dalam pertempuran untuk daftar naga, kekuatannya saat ini jelas tidak cukup. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Yun Nisang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa adalah harta langka bagi para alkemis, bahkan jika ia adalah putri Nisang kesayangan Yun Huang. Jenius alkimia paling luar biasa dari keluarga Yun, tidak banyak hal di tubuhnya yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Karena itu adalah sesuatu yang kamu berikan kepada saudara Chen, maka aku tidak menghormati saudara perempuanku. Yun Nisang menyingkirkan batu giok putih yang dikirim oleh Luo Chen dan berkata dengan gembira bab 666 buku yang disumbangkan ke Jue Chen, untuk pergi ke Juyu. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat gerakan Yun Nisang, Luo Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap Zhang Jue Chen. Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengeluarkan buku rahasia yang dibungkus dari cincin Qiankun, meletakkannya di atas meja batu, dan mendorongnya ke arah Zhang Jue Chen. Suedi Luo, apakah ini? Melihat gerakan Luo Chen, Zhang Jue Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan dengan cepat berkata, Jue Chen malu. Dia berbeda dari Yun Nisang dan Luo Qingsui. Luo Chen dan Luo Qingsui adalah saudara perempuan dan laki-laki. Adalah akal sehat untuk saling mendukung. Yun Nisang telah banyak membantu Luo Chen. Adalah hal yang wajar bagi Luo Chen untuk menyiapkan hadiah untuk Yun Nisang, tetapi dia meskipun Zhang Jue Chen memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen, dia tidak banyak membantu Luo Chen. Dan apa yang dikeluarkan Luo Chen jelas bukan milik manusia, jika dia mengambilnya, akan sulit baginya untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Senior Zhang tidak harus seperti ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan teknik rahasia yang berharga, ini hanya teknik pedang yang tidak lengkap yang kudapatkan secara kebetulan. Tidak ada gunanya bagiku. Teknik pedang ini ditemukan ketika dia berada di kota Pil dengan sepotong batu giok putih yang dia berikan kepada Yun Nisang, dan itu digunakan untuk kasih sayang pribadi saat ini. Bagaimanapun, bakat Zhang Jue Chen tidak buruk, dia terlahir dengan tulang pedang, jika ditempatkan di luar, itu sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat seni bela diri waspada untuk maju dan menerimanya sebagai murid. Meskipun guru Zhang Jue Chen, Kaisar Pedang Lingtian tidak ada apa-apanya di luar, tetapi di Kekaisaran Awan Mengalir, dia adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1. Jika dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Luo saat ini. Zhang Jue Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengambil buku rahasia yang telah disodorkan Luo Chen kepadanya, dan melihat sekeliling secara acak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan wajah serius, jika Luo Suedi, akan kuberikan sesuatu nanti, Jue Chen akan naik turun api, dan tidak akan menolak. Zhang Jue Chen tidak dapat menahan senyum saat ini. Kemana Luo Chen mengiriminya teknik pedang biasa yang tidak lengkap? Itu bisa menjadi fragmen teknik pedang tingkat surgawi, meskipun itu hanya fragmen, itu juga sebanding dengan teknik pedang tingkat bumi atau bahkan tingkat yang lebih rendah. Bahkan jika Luo Chen tidak berlatih teknik pedang, dia masih dapat meletakkan buku rahasia ini di keluarga Luo sebagai harta karun kota dan klan keluarga Luo, dan bahkan Yu Luo Chen dapat meletakkan buku rahasia ini di Liu Yun Wuxing untuk dititipkan. Dengan Luo Chen dan mengenai hubungan keluarga Su pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjual buku contekan ini untuk Luo Chen, dan tidak perlu khawatir tidak dapat menjualnya dengan harga bagus. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari rahasia teknik pedang tingkat surgawi. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Liu Yun Wuxing hanya perlu mempertimbangkan bagaimana menaikkan harganya. Dengan polos menerima buku rahasia berharga yang diberikan oleh Luo Chen, Zhang Jue Chen tidak dapat memikirkan bagaimana membalas budi ini, jadi dia hanya bisa memberikan janji seperti itu.
Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Luo Chen tersenyum dan berkata, Senior Zhang tidak perlu melakukan ini. Buku rahasia ini tidak berguna bagiku, dan anggota keluarga Luo tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengolah buku rahasia ini, jadi daripada membiarkannya begitu saja. Untuk memakan abu di cincin alam semesta, lebih baik memberikannya kepada seseorang yang benar-benar cocok dengannya. Zhang Juechen tidak berbicara, tetapi ekspresi di wajahnya menjelaskan semuanya. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini. Dia merenung sejenak, menatap Yun Nisang, dan berkata dengan nada serius, Saudari Sue, saya berencana untuk pergi ke Dua Yunling untuk melihat apakah saya dapat membangun kembali basis kultivasi sebelum Longbang lahir. Tingkatkan sedikit. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Luo Qingsui sedikit berubah, dan wajah Yun Nisang dan Zhang Juechen di samping menunjukkan warna yang mengejutkan, seolah-olah mereka telah mendengar berita yang tidak dapat diterima ketika Luo Chen melihat ekspresi Luo Qingsui dan Yun Nisang Zhang Juechen, dia tersenyum diam-diam. Dia tahu bahwa Luo Qingsui dan mereka bertiga tidak akan tenang setelah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Dua Yunling. Bagaimanapun, Dua Yunling adalah salah satu dari 10 ekstrim teratas di daratan utama. Meskipun hanya peringkat ke-10, bahaya di dalamnya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jika sebelumnya, Luo Chen tidak akan berani pergi ke Broken Cloud Ridge bahkan jika dia memiliki basis kultivasi kelas 1 Wuzong, tetapi sekarang berbeda. Dia memiliki keberadaan pedang leluhur pedang kristal di tubuhnya, ditambah tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao, itu sudah cukup. Biarkan dia menjadi liar di Dua Yunling. Terlebih lagi, selain dua kartu hall ini, dia juga memiliki kartu hall naga iblis api penyucian arang hitam. Arang hitam adalah keberadaan tingkat master suci sejati. Meskipun Dua Yunling berbahaya, itu tidak biasa bagi master tingkat master. Tempatnya tidak berbeda. Kulit arang hitam naga iblis api penyucian tebal, dan lebih tahan terhadap pukulan daripada Xuan Yuanao yang juga berada di ranah guru suci. Dengan perlindungan arang hitam, dia dapat mundur bahkan jika dia masuk jauh ke Dua Yunling. Selain itu, dia juga memiliki kartu penyelamat hidup seperti boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, dengan mengandalkan boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap, dia dapat langsung melarikan diri dari bahaya dan membiarkan dirinya kembali pergi ke tempat yang aman. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu khawatir tentang perjalanan kedua Yunling ini. Bagaimanapun, ranah King Xuan Yiwuzun juga masuk jauh ke Dua Yunling dan mundur darinya, dan dari sana dia memperoleh sekte Dewa Binatang Besar kuno yang sekarang dipraktikkan Luo Chen. Sisa-sisa metode pengendalian binatang. Xiao Chen, apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Luo Qingsui menatap Luo Chen, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah benua ekstrim, bukan di tempat lain. Meskipun dia belum meninggalkan Kekaisaran Awan Terapung, dia juga telah mendengar tentang nama-nama 10 ekstrim teratas di daratan utama. Meskipun Dua Yunling hanya berada di peringkat ke-10, dia dapat disebut ekstrim. Di antara mereka, pasti ada peluang pembunuhan. Luo Chen meskipun kekuatannya kuat, itu mungkin tidak dapat mengatasinya. Mendengar kata-kata Luo Qingsui, Luo Chen merasa sedikit tidak setuju. Ekstrim benua sebenarnya tidak seburuk yang dipikirkan orang biasa. Dia telah ke ekstrim ketiga daratan utama, dan tidak ada bahaya di sana, tetapi setelah memasuki jurang, jika dia tidak melampaui kekuatan suci Tuhan, sulit untuk meninggalkannya. Dengan cara yang sama, Laut Hilang kelima di daratan utama adalah tempat di mana lembaga pendidikan tertinggi ras manusia, Akademi Qiankun, juga tidak seberbahaya yang dipikirkan orang biasa. Hanya saja laut yang hilang selalu diselimuti kabut. Jika seorang prajurit umum tersesat di dalamnya, ia mungkin akan tersesat dan terjebak di laut yang hilang. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menganggap ekstremitas benua ini terlalu serius, atau bahwa selain dari 6 reinkarnasi ekstremitas kedua di daratan utama dan reruntuhan kekacauan di ekstremitas pertama, 8 ekstremitas lainnya mungkin sama sekali berbeda dari ekstremitas benua yang dibayangkan oleh orang biasa. Saudari Sue, jangan khawatir, aku yakin. Namun, meskipun Luo Chen tidak peduli tentang hal itu, dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia menatap Luo Qingsui dan tersenyum, kekuatan Jin Yu saat ini sebanding dengan Kaisar Wu. Senior King Xuan hanya basis kultivasi Wuzun, jadi dia mundur dari Dua Yunling. Kali ini aku memiliki perlindungan bulu emas, jadi tidak akan ada bahaya.
Terlebih lagi, aku tidak bermaksud untuk masuk jauh kedua Yunling kali ini, hanya melihat pinggirannya saja. Mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Qingsui menatap Luo Chen dalam-dalam, lalu mengangguk pelan, jika memang begitu, maka aku mendukungmu. Luo Qingsui tahu betul bahwa meskipun dia tidak mendukung Luo Chen juga akan pergi ke Broken Cloud Ridge. Bahkan jika dia menghentikannya, itu tidak akan berpengaruh apapun, dan akan membuat Luo Chen merasa buruk tentang dirinya sendiri. Meskipun keluarga Luo telah membaik hari ini, itu semua didukung olehnya, Luo Chen dan Luo Xiao, dan masalah apapun di antara mereka dapat memengaruhi keluarga Luo. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Luo Chen hanya berada di pinggiran dua Yunling, meskipun Luo Qingsui masih sedikit khawatir, dia setuju untuk membiarkan Luo Chen pergi ke dua Yunling. Meskipun Yun Nisang dan Zhang Juechen ingin menghalangi Luo Chen, Luo Qingsui tidak banyak bicara. Mereka tentu saja tidak ingin campur tangan lagi. Mereka hanya bisa melihat Luo Qingsui dengan senyum masam, tidak mengerti mengapa Luo Qingsui tidak menghentikan tindakan gila Luo Chen. Ye Ming, Luo Chen secara alami memperhatikan ekspresi Yun Nisang dan Zhang Juechen, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berteriak pada Ye Ming, yang sedang mencoba mengatur susunan cahaya misterius. Kakak, apa perintahmu? Ye Ming, yang sedang mencoba mengatur formasi, mendengar kata-kata Luo Chen, segera meletakkan apa yang ada di tangannya, menatap Luo Chen, dan menjawab. Kamu beres-beres, dan kamu akan pergi ke Broken Yunling bersamaku nanti. Luo Chen melirik Ye Ming dan berkata dengan ringan. Di Broken Cloud Ridge, ada reruntuhan Sekte Dewa Binatang Purba. Meskipun Sekte Dewa Binatang kaya akan ahli binatang, sebagai Sekte Binatang Purba, Sekte Dewa Binatang juga memiliki banyak hal lainnya. Meskipun Sekte Binatang Ilahi hancur, seharusnya masih ada banyak hal baik di reruntuhannya. Bahkan setelah banyak orang kuat mencari, Sekte pelindung yang tersisa seharusnya masih ada di reruntuhannya. Luo Chen membawa Ye Ming kali ini, juga ingin Ye Ming mengamati formasi pelindung yang tersisa di sisa-sisa Sekte Dewa Binatang. Kakak, itu wilayah daratan, bagaimana kalau kita bertukar tempat? Ye Ming menciut ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berbisik. Floating Ridge tempat keluarga Ye berada sebenarnya tidak jauh dari pegunungan Warcraft tempat Broken Cloud Ridge berada. Jadi Ye Ming tahu persis betapa berbahayanya ekstremitas itu. Meskipun kekuatan Luo Chen kuat, bagaimanapun juga itu adalah domain absolut benua itu. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Luo Chen dapat melindungi dirinya sendiri, berapa banyak energi yang dia miliki untuk melindunginya. Ye Ming tidak memiliki kekuatan yang mencengangkan seperti Luo Chen. Jika terjadi kecelakaan, bukankah 200 kati miliknya seharusnya diperhitungkan di Broken Cloud Ridge? Apakah kamu akan pergi? Luo Chen melirik Ye Ming dan berkata dengan ringan. Ye Ming menatap Luo Chen dengan saksama ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mendapati bahwa Luo Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, membuatnya tidak dapat menebak pikiran Luo Chen saat ini. Kakak, aku memikirkan kengerian Broken Cloud Ridge. Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, lalu menggertakkan giginya, mengangguk ke Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, aku pergi. Dia masih memutuskan untuk mengambil risiko. Karena tuannya menyerahkannya kepada Luo Chen sebelum mundur, dia jelas sangat mempercayai kekuatan Luo Chen. Ditambah dengan hubungan antara Luo Chen dan keluarga Ye Ming tidak berpikir Luo Chen akan dengan sengaja menghitungnya. Dirinya sendiri. Terlebih lagi, Ye Ming juga tahu sesuatu tentang Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar ingin berurusan dengannya, maka itu tidak perlu merepotkan. Tebas saja dengan satu pedang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menangkap pedang Luo Chen sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya ragu-ragu sejenak, dan kewarasan Ye Ming mengatasi ketakutan batinnya dan membuat keputusan untuk pergi ke dua Yunling bersama Luo Chen. Mendengar perkataan Ye Ming, Luo Chen tidak dapat menahan senyum, lalu menatap tuan muda keluarga Ye, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, tidak akan ada bahaya kali ini. Yang dia bicarakan adalah fakta bahwa dengan kekuatan Jin Yu, itu sudah cukup untuk melindungi Ye Ming tanpa harus masuk jauh ke dua Yunling. Selain itu, reruntuhan Bis Shenzong di kedalaman dua Yunling telah lama dieksplorasi oleh para ahli yang tidak dikenal. Namun, sebagian besar bahaya telah disingkirkan. Selama Ye Ming tidak berlarian, pada dasarnya dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Sedangkan baginya, pergi ke dua Yunling adalah berencana untuk mengalami
selama dia tidak menghadapi krisis hidup dan mati, dia tidak akan membiarkan Jin Yu mengambil tindakan. Kakak, jangan berbohong padaku, Ye Ming tidak dapat menahan diri untuk berbisik ketika dia mendengar perkataan Luo Chen. Meskipun dia menyetujui perjalanan Luo Chen kedua Nyunling, dia masih dipenuhi rasa takut terhadap ujung benua. Bagaimanapun, 10 ujung daratan sangat terkenal sehingga bahkan orang luar sangat merahasiakan ujung daratan, jadi tentu saja dia juga tak terelakkan. Untuk apa aku berbohong padamu? Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan ringan, selama kamu tidak berlarian, aku bisa melindungimu. Ye Ming tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar itu, tidak peduli seberapa khawatirnya dia, masalah itu sekarang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan dia tidak dapat mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya pada Luo Chen. Kakak Sue, kalau begitu aku akan pergi ke Broken Cloud Ridge dulu. Luo Chen melihat ke arah Luo Qingsui berkata sambil tersenyum. Luo Qingsui mengangguk, tidak berbicara, tetapi kekhawatiran di matanya tidak dapat disembunyikan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen luar biasa, tetapi apa yang akan dituju Luo Chen adalah ujung daratan. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihatnya, dan memanggil Jin Yu melalui kontrak jiwa, dan kemudian membawa Jin Yu dan Ye Ming melalui susunan teleportasi dan muncul di Kabupaten Changyun, yang paling dekat dengan Broken Cloud Ridge. Kakak, aku pernah ke Kabupaten Changyun. Ketakutan Ye Ming di dalam hatinya juga banyak menghilang setelah tiba di Kabupaten Changyun, dan dia berjalan ke depan dan berkata kepada Luo Chen. Bicaralah. Luo Chen melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Suasana Kabupaten Changyun ini berbeda dari Kabupaten Beihai dan ibu kota kekaisaran atau Kabupaten Manghuang yang pernah dia kunjungi. Di Kabupaten Changyun ini, Anda dapat melihat prajurit yang agung, dan bahkan ada master seni bela diri yang muncul di jalan. Kakak, kamu juga tahu bahwa Kabupaten Changyun ini dekat dengan pegunungan Warcraft. Meskipun Broken Cloud Ridge juga dekat, ada banyak sekali prajurit yang datang ke sini untuk memburu binatang buas. Dapat dikatakan bahwa ini adalah surga bagi tentara bayaran dan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Tim memburu binatang buas di sini, dan kemudian menjual mayat binatang buas dan harta yang mereka peroleh kepada pasukan besar dan Liu Yun Wuxing. Mereka bisa menghasilkan banyak uang. Ye Ming menunjuk ke sebuah bangunan yang tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, itu adalah kantor keluarga Ye Ku di Kabupaten Changyun ini. 6 bulan yang lalu mereka juga mendapatkan batu giok konsentrat di sini, yang selalu dikenakan oleh sepupu. Luo Chen tidak banyak bicara, matanya beralih dari bayangan, dan ada sedikit lebih banyak rasa dingin di matanya. Kamu tidak bisa menyingkirkan sekelompok orang ini dimanapun, menggelengkan kepalanya diam-diam. Luo Chen memberitahu Jin Yu melalui kontrak jiwa di dalam hatinya, Jin Yu, bersiaplah untuk berperang. Ya, Guru. Jin Yu menjawab perkataan Luo Chen tanpa ragu-ragu. Ia juga menemukan bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka secara diam-diam, tetapi ia tidak dapat mengetahui niat para penguntit itu, dan ia hanya dapat membela diri secara diam-diam. Sekarang Luo Chen memintanya untuk bersiap berperang, tentu saja rencana Luo Chen tidak perlu dikatakan lagi. Kamu pergi ke kantor keluarga Ye untuk bersembunyi dulu. Luo Chen menyapu bayangan tanpa jejak, menepuk bahu Ye Ming di sampingnya, dan berbisik. Kakak, apakah ada yang salah? Mendengar kata-kata Luo Chen, hati Ye Ming menegang, dan dia merendahkan suaranya dan bertanya. Tidak apa-apa, itu hanya beberapa tikus kecil. Kekuatanmu terlalu lemah. Aku khawatir kamu akan terluka secara tidak sengaja. Luo Chen melihat ke suatu tempat dan berkata dengan ringan, baiklah, kamu tidak perlu menyembunyikannya, kamu memiliki napas yang menjijikkan itu. Napas dapat tercium bahkan setelah 108.000 mil. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, beberapa sosok berjalan keluar dari bayangan dan menatap Luo Chen dengan bercanda di mata mereka. Semua orang ini mengenakan pakaian balai perburuan keluarga Xiao, dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam Wuzun. Persepsi Tuan Luo benar-benar tajam. Wu Zun yang dipimpin itu menatap Luo Chen, bercanda. Luo Chen melirik pria itu, dan berkata dengan nada tenang, 3 seni bela diri tingkat rendah dan 3 seni bela diri tingkat tinggi, tampaknya keluarga Xiao adalah darahnya kali ini. Meskipun Luo Chen telah memperhatikan bahwa seseorang sedang menguntitnya secara diam-diam, dia tidak tahu kekuatan penguntit itu. Sekarang melihat ke-6 orang ini muncul, Luo Chen merasa sedikit emosional.
3 seni bela diri tingkat rendah dan 3 seni bela diri tingkat tinggi di atas peringkat 7 mampu mendominasi sebuah daerah, dan untuk menghadapi diri mereka sendiri, keluarga Xiao telah secara langsung mengirim begitu banyak orang kuat, yang benar-benar mengejutkannya. Luo Chen tahu betul bahwa bahkan jika keluarga Xiao kaya, bukanlah masalah sepele bagi keluarga Xiao untuk mengalahkan 6 pembangkit tenaga Wu Zun sekaligus. Tidak mungkin, pemimpin Wu Zun merentangkan tangannya dan berkata dengan ringan, kekuatan Tuan Luo terlalu kuat, dan Patriark harus berhati-hati. Orang-orang dari balai perburuan keluarga Xiao, kata Ye Ming, menatap ke-6 orang itu dengan sedikit lebih bermartabat, ular dandala. Ye Ming memperhatikan bahwa ke-6 orang ini memiliki tato kepala ular yang mengerikan di leher mereka, dan mata mereka berwarna merah tua, yang membuat mereka sangat tertekan. Seperti yang diharapkan sebagai jenius pertama dari keluarga Ye, Tuan Ming memiliki penglihatan yang sangat bagus. Wu Zun yang berkepala itu bertepuk tangan ringan dan berkata dengan ekspresi bercanda. Mendengar Wu Zun mengakui identitasnya, ekspresi Ye Ming berubah, dan dia berkata kepada Luo Chen, kakak, kali ini semuanya agak rumit. Kenapa? Apalagi yang begitu istimewa dari ke-6 orang ini? Luo Chen menatap ke-6 orang itu dengan nada tenang, seolah-olah ada 6 orang biasa yang berdiri di depan mereka. Ular Mandala adalah nama kode dari ke-6 orang ini. Ke-6 orang ini telah mempraktikkan teknik serangan gabungan yang aneh, mengandalkan teknik serangan gabungan ini untuk sekali mengepung dan membunuh seorang kaisar bela diri tingkat rendah. Ye Ming menatap ke-6 orang itu dengan cemburu. Hanya itu, Luo Chen mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah tenang, sepertinya keluarga Xiao masih belum memiliki ingatan yang panjang. Melihat ekspresi Ye Ming sebelumnya, dia berpikir bahwa keluarga Xiao akan mengirim beberapa master. Jika saja level ini adalah satu-satunya level, dia benar-benar tidak peduli tentang itu. Ketika dia berada di Akademi Liu Yun, dia pernah memaksa pedang untuk mundur dari klan tulang yang kuat yang mencapai ranah Wu Huang. Sekarang dia adalah sekte bela diri tingkat pertama, mengandalkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap. Begitu pedang leluhur pedang digunakan, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan kaisar bela diri tingkat tinggi. Jika dia kelebihan beban untuk mendesak pedang leluhur pedang, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Kaisar Wu, hanya saja biaya yang dikeluarkan untuk melakukan hal itu terlalu besar, jadi Luo Chen tidak akan mengambil tindakan ekstrim seperti itu sebagai pilihan terakhir. Bab 671, dengan satu musuh 6, itu mudah dilakukan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Luo tetap percaya diri seperti biasa. Wu Zun menatap Luo Chen dengan sedikit ejekan di matanya. Saat itu, fakta bahwa Luo Chen telah menggunakan pedang untuk menarik kembali klon dari pembangkit tenaga listrik ras tulang tingkat kaisar bela diri telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin keluarga Xiao tidak mengetahuinya? Kali ini mereka menyerang Luo Chen, mereka hanya digunakan untuk mengalihkan perhatian Luo Chen, dan ada orang lain yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan Luo Chen. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian Luo Chen, dan kemudian menghabiskan kekuatan fisik dan esensi sejati Luo Chen sebanyak mungkin untuk menciptakan peluang yang sangat baik bagi pembunuh untuk mengambil tindakan. Luo Chen tidak berbicara, dia tidak tahu kapan dia memegang pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya, dan melihat ke-6 ular mandala, dan berkata dengan ringan, kalian berenam, bukankah kalian hanya ingin menghabiskan kekuatan fisikku? Baiklah. Aku memberimu kesempatan ini. Mendengar kata-kata Luo Chen, ke-6 wajah ular mandala juga tenggelam, dan tanpa ragu-ragu, mereka menyerang Luo Chen satu demi satu. Meskipun Kabupaten Changyun ini bukan wilayah keluarga Xiao, ini adalah zona kacau yang terkenal. Anda dapat bertarung dengan cara apapun yang Anda suka di sini, selama itu tidak mengancam orang dari kekuatan lain, tidak ada yang akan menghentikannya. Tidak mungkin bagi Luo Chen untuk datang ke Kabupaten Changyun untuk pertama kalinya untuk terlibat dengan kekuatan besar di Kabupaten Changyun, jadi mereka tidak khawatir seseorang akan berdiri untuk menghentikannya. Esensi sejati dari 6 orang itu adalah kekerasan, masing-masing memegang senjata, dan Qi menyerang ke arah Luo Chen. Ke-6 orang itu masing-masing menempati satu sisi, menyegel semua arah penghindaran Luo Chen, memaksa Luo Chen untuk menghadapi mereka secara langsung. Melihat pemandangan ini, penghinaan Luo Chen melintas di matanya, dan kemudian pedang di tangannya berbalik, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap menyapu langsung,
menggambar busur di sekelilingnya, dan cincin pedang yang menakjubkan itu berbalik ke arah 6 orang yang memegang ular mandala menyerang. Dia tidak takut berhadapan langsung dengan ke-6 orang itu. Keberuntungan yang dia kembangkan adalah kombinasi dari Qigong terbaik dan teknik latihan tubuh, dan saat dia mengintegrasikan lebih banyak teknik, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Seni rahasia keberuntungan hari ini setara dengan teknik tingkat tinggi dari peringkat surgawi, dan itu sangat mengerikan untuk peningkatan kekuatan. Tubuh fisik Luo Chen juga jauh lebih kuat daripada peringkat yang sama karena penempaan seni rahasia keberuntungan, bahkan dibandingkan dengan 6 master bela diri. Cincin pedang bertabrakan dengan senjata yang diayunkan oleh 6 ular mandala, membuat suara tabrakan yang tajam, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di samping Luo Chen, seolah-olah mereka menabrak besi. "Bantulah kakak tertua, jangan khawatirkan aku," kata Ye Ming kepada Jin Yu yang segera melindungi dirinya sendiri setelah melihat pemandangan ini. Jin Yu tersenyum dan berkata dengan ringan, "Perintah Tuan adalah agar aku melindungimu. Mengenai keselamatan Tuan, kamu tidak perlu khawatir, hanya karena ke-6 sampah itu bukanlah lawan Tuan." Mendengar kata-kata Jin Yu, mata Ye Ming berkilat. Heran, dia hanya melihat Luo Chen melakukan serangan sekali, dan itu adalah ketika Luo Chen dan Ye Tian bertarung satu sama lain ketika menyelesaikan pemberontakan keluarga Ye. Pada saat itu, meskipun Luo Chen menunjukkan kekuatan penekan yang kuat, kekuatan Ye Tian jauh lebih rendah daripada 6 master bela diri di depannya. Oleh karena itu, Ye Ming hanya merasa bahwa Luo Chen sedikit kuat, tetapi seberapa kuat Luo Chen, Ye Ming tidak tahu. Menenangkan pikirannya dan menenangkan dirinya, Ye Ming menyadari bahwa meskipun ke-6 orang ular mandala telah mengepung Luo Chen menanggapi dengan mudah, tampaknya mudah dilakukan, tetapi dialah orang yang melancarkan serangan berturut-turut. 6 napas ular Draco telah mulai menyebar, dan secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. 6 orang dari Mandala Snake tentu menyadari hal ini, dan Luo Chen begitu nyaman di bawah pengepungan mereka, yang tidak diragukan lagi membuat ke-6 wajah itu sedikit jelek. Namun untungnya, misi mereka bukanlah untuk membunuh Luo Chen, hanya untuk menahannya, dan orang lain adalah orang yang akhirnya menembak. Memikirkan cara hidup, ke-6 orang itu merasa sedikit tenang, dan mereka menatap Luo Chen dengan sedikit dingin, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Luo Chen secara alami memperhatikan mata ke-6 orang itu, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia tahu betul bahwa karena keluarga Xiao menembaknya, sama sekali tidak mungkin untuk hanya mengirim 6 perut ikan keluar untuk membuatnya jijik. Di Kabupaten Changyun ini pasti ada pemain belakang lain yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao, tetapi Luo Chen tidak dapat memikirkan metode apa yang akan digunakan keluarga Xiao. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao dikelilingi oleh musuh, latar belakang keluarga Xiao tidak dapat dipahami. Meskipun Luo Chen meremehkan gaya keluarga Xiao, dia masih harus mengakui kekuatan keluarga Xiao. Oleh karena itu, setelah Luo Chen menekan ke-6 orang yang datang ke ular mandala, dia teralihkan untuk memperhatikan situasi di sekitarnya. Bagaimanapun, meskipun ke-6 orang itu kuat, mereka sama sekali bukan lawannya. Yang ingin dia waspadai adalah bersembunyi secara diam-diam. Musuh. Anak yang sangat berhati-hati, dalam bayangan yang tidak jauh dari sana, sesosok tubuh yang bengkok tersembunyi di dalam bayangan, bahkan jika seseorang yang lewat di dekatnya tidak menyadari keberadaannya. Itu adalah hantu dari klan hantu, dengan kemampuan penyembunyian yang kuat, dan pandai dalam semua jenis mantra penghinaan. Awalnya, keluarga Xiao berencana untuk mengundang para master klan hantu dan klan hantu bayangan untuk maju untuk membunuh Luo Chen, tetapi karena dia berada di Akademi Liu Yun. Di luar penampilan Luo Chen, keluarga Xiao untuk sementara berubah pikiran dan mengundang para master klan hantu untuk mengambil tindakan. Keluarga ini selalu tanpa jejak, dan pandai mengutuk pembunuhan, dapat membunuh orang yang tidak terlihat. Rencana awal keluarga Xiao adalah membiarkan ke-6 ular mandala menyeret Luo Chen, dan kemudian menggunakan hantu untuk mengutuknya secara diam-diam. Dan ada keuntungan terbesar lain dari melakukan ini, yaitu tidak mudah untuk diekspos. Lagi pula, keluarga hantu memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat, dan setelah memecahkan Luo Chen secara diam-diam, mereka juga dapat pergi dengan tenang. Tidak seorang pun akan mengira bahwa keluarga Xiao akan berkolusi dengan klan hantu. Tetapi hanya berhati-hati tidak ada gunanya, orang kuat dari keluarga hantu Jie Jie tertawa aneh, matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakjubkan. Saat berikutnya, orang kuat dari keluarga hantu menghilang, dan ada sosok aneh di tanah.
Lingkaran sihir muncul dari udara tipis, dan akhirnya menghilang ke udara. Fluktuasi, yang tidak dapat dijelaskan samar-samar muncul di kehampaan, menyebar ke tempat Luo Chen dan ular mandala bertarung. Luo Chen, yang bertarung dengan 6 ular mandala, hanya merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di belakang punggungnya. Tampaknya ada pemandangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, seperti lautan mayat dan darah, tetapi setelah beberapa saat, Luo Chen pulih. Ambang naga yang melayang di atas naga jiwa di atas lautan kesadarannya berubah menjadi warna hitam murni, jatuh dari naga jiwa, dan kemudian menghilang. Kutukan klan hantu. Melihat perubahan di lautan pengetahuan, mata Luo Chen memadat, dan setelah pedang memaksa 6 ular mandala, ekspresinya dingin dan parah. Dia terlalu akrab dengan metode seperti itu, karena ketika leluhur Jian masih muda, dia sering berurusan dengan pembangkit tenaga listrik klan hantu, jadi dia tahu metodenya dengan baik. Dan semua informasi leluhur pedang itu tersimpan di kristal pedang leluhur pedang. Luo Chen yang mewarisi kristal pedang leluhur pedang, tentu saja sangat mengenal keluarga hantu itu. Keluarga Xiao benar-benar bersusah payah berurusan denganku. Setelah mendorong 6 ular mandala itu kembali, Luo Chen menatap ke 6 ular itu dengan jijik di matanya. Dia tahu bahwa keluarga Xiao akan mengambil tindakan terhadapnya, dan menduga bahwa keluarga Xiao pasti akan mengirim orang kuat untuk menyergapnya secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiao bahkan akan berkolusi dengan klan hantu. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa setelah dengan mudah dihentikan oleh Jin Yu ketika para penguasa klan hantu bayangan maju untuk membunuhnya, Luo Chen harus menyerah meminta para penguasa klan hantu untuk maju. Bagaimanapun, 9 api neter di tubuh Jin Yu terlalu terkendali untuk ras hantu. Setelah keluarga Xiao mengetahui hal ini, tidak mungkin membuang-buang waktu dengan sia-sia. Namun, kali ini keluarga Xiao memang mengundang para penguasa klan hantu, dan mereka adalah klan hantu yang selalu berpenduduk jarang dan memiliki gerakan rahasia. Sangat disayangkan bahwa meskipun kutukan klan hantu bersifat rahasia dan sangat kuat, sebenarnya kutukan ini juga merupakan jenis serangan jiwa, dan latihan warisan keluarga Luo Chen Yunlong tingkat ke-9, kebetulan merupakan serangan terhadap jiwa semacam ini. Sangat terkendali. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen memerintahkan langsung di dalam hatinya, Jin Yu, cari tahu hantu itu dan bunuh. Dengan kekuatan Jin Yu dan Jiu Nether Fire, bahkan hantu-hantu dari wilayah Kaisar Wu hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depannya, karena Jiu Nether Fire terlalu terkendali, dan bahkan dapat dikatakan sebagai musuh alami para hantu. Namun, tubuh Jin Yu, Jiu Yu Devil Peng, memiliki tubuh yang tirani. Dengan 9 Nether Flame yang melindungi tubuhnya, Wudi dari klan hantu tidak memiliki cara untuk menghadapi Jin Yu. Ya, Tuan, Jin Yu mengangguk dengan serius setelah mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi dingin. Dia juga merasakan ketika orang kuat dari klan hantu itu mengucapkan mantra pada Luo Chen sebelumnya. Sekarang setelah mendengar perintah Luo Chen, dia tidak dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan langsung menghilang di tempat yang sama, menuju ke arah serangan. Tersapu. Adapun Ye Ming, dia ditangkap oleh Jin Yu dan melindunginya dengan 9 api neter. Jin Yu tahu betul bahwa ke-6 pria ular mandala tidak akan menjadi lawan Luo Chen, dan Ye Ming adalah kelemahan terbesarnya. Sebelumnya, Ye Ming telah melindunginya, dan ke-6 pria ular mandala tidak dapat menyerang Ye Ming untuk memaksa Luo Chen teralihkan, tetapi sekarang dia akan berurusan dengan para penguasa keluarga hantu. Jika dia tidak membawa Ye Ming, sangat mungkin ke-6 ular mandala akan menemukan cara untuk menargetkan Luo Chen. Namun, untungnya, kali ini, seorang master dari klan hantu yang melakukan serangan. Dengan 9 api neter, bahkan jika dia membawakan botol minyak ini kepada Ye Ming, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Kecuali jika orang yang datang adalah alam di atas 3 alam suci, ada celah besar antara alam itu dan dia, dan dapat dengan mudah melenyapkan master klan hantunya. Jika tidak, dengan mengandalkan 9 api neter, dia dapat sepenuhnya menang. Melihat gerakan Jin Yu, setelah Luo Chen memaksa 6 ular mandala kembali, dia menjadi tenang dan kekuatan jiwanya menyebar, dan pedang jiwa Qi yang tak terhitung jumlahnya dari lautan pengetahuan terbang keluar menuju ular mandala. 6 orang menyerang. Pedang jiwa Qi ini adalah teknik rahasia yang disebut pedang rahasia jiwa, yang pernah dia menangkan dalam undian, tetapi buku contekan itu langsung diubah menjadi pedang jiwa Qi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di lautan pengetahuannya setelah dia mencerahkannya. Luo Chen belum pernah menggunakan teknik rahasia ini.
Karena teknik rahasia ini menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa Luo Chen tidak dapat mendukungnya untuk melepaskan pedang rahasia jiwa sebelum alam jiwa menerobos ke alam kekosongan. Lawan yang datang tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan teknik rahasia ini. Aura pedang jiwa melesat lewat, langsung menembus udara, dan terbenam di alis keenam ular mandala. Wajah Luo Chen samar-samar menjadi sedikit pucat, dia melirik keenam pria ular mandala, dan langsung berbalik dan mengejar ke arah tempat Jin Yu berada. Pukulan itu baru saja mengosongkan setengah dari kekuatan jiwanya. Jika bukan karena alam jiwa menerobos ke alam yang terlalu virtual, dia benar-benar tidak akan berani menggunakan teknik rahasia seperti itu. Karena itu kemungkinan akan menyebabkannya terkuras secara langsung dan kehilangan efektivitas tempur di tempat. Sebenarnya, jika bukan karena kali ini seorang master dari klan hantu bergerak untuk membunuhnya secara diam-diam, dia juga tidak berencana untuk menggunakan pedang rahasia jiwa. Kartu hall ini awalnya disediakan untuknya untuk digunakan saat berhadapan dengan keluarga Xiao di masa depan. Sangat disayangkan kali ini pembangkit tenaga listrik dari klan hantu bergerak, lagi pula, dia sedikit tidak terkendali, jadi dia memilih untuk menggunakan teknik rahasia ini. Adapun 6 ular mandala, Luo Chen mengabaikan mereka setelah memotong pedang jiwa Qi, karena Luo Chen tahu betapa kuatnya pedang rahasia jiwa itu, dan 6 ular mandala bahkan berlatih. Metode rahasia pertahanan jiwa juga akan terluka parah di tempat. Jiwa rusak dan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Selama waktu ini, kekuatan tempur akan sangat berkurang, bahkan tidak 1/10 dari masa kejayaannya. Terlebih lagi, Luo Chen tidak berpikir bahwa ke-6 orang itu dapat mengolah rahasia pertahanan jiwa apapun. Dengan kekuatan ke-6 orang itu, jika mereka ditebas oleh pedang jiwa tanpa pertahanan apapun, jiwa mereka akan musnah seketika, sama sekali tidak. Tidak akan ada vitalitas. Tidak lama setelah Luo Chen pergi, 6 ular mandala yang berdiri di tempat perlahan jatuh ke tanah tanpa bekas luka di tubuh mereka, tetapi vitalitas mereka terputus. Setelah Luo Chen pergi, para tentara bayaran yang telah tertarik oleh pertempuran sebelumnya melirik mayat di tanah, dan kemudian mulai berbicara. Anak itu sangat kuat. 6 orang ini dibunuh olehnya dengan cara ini. Tidak ada luka pada ke-6 orang itu, tetapi vitalitas mereka terputus. Saya khawatir mereka langsung dimusnahkan dengan menggunakan beberapa metode rahasia serangan jiwa yang mendalam. Jiwa manusia. Di antara kerumunan, seseorang berkata dengan emosi. Rahasia. Jiwa adalah hal yang berharga di Kekaisaran Liu Yun. Rahasia jiwa biasa dapat dijual dengan harga tinggi. Terlebih lagi, rahasia jiwa yang digunakan oleh Luo Chen jelas bukan produk biasa. Warna keserakahan di mata banyak tentara bayaran di sekitar itu cepat berlalu. Jika mereka dapat memperoleh teknik rahasia jiwa yang dikembangkan oleh Luo Chen, kekuatan mereka akan dapat melangkah lebih jauh, dan pada saat itu mereka mungkin dapat mencapai alam yang bahkan tidak akan pernah berani mereka pikirkan dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak berpikir, anak itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Seseorang di antara kerumunan mencibir, orang-orang adalah satu musuh 6 dan menekan 6 seni bela diri. Dengan kekuatanmu, dia tidak berbicara tentang rahasia jiwa. Aku khawatir aku bisa membunuhmu bahkan tanpa senjata. Terlebih lagi, pria gemuk yang berdiri di samping bocah itu adalah Tuan Muda Ye Ming dari keluarga Fuling Ye. Pemuda berbaju emas itu seharusnya menjadi pelindungnya, dan kau hanya akan mati jika kau pergi. Semua orang mengikuti gengsi, dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah mewah berdiri di antara kerumunan, memegang buku aneh di tangannya, menatap para tentara bayaran dengan mata dingin. Tuan keluarga Su, seseorang di antara kerumunan berseru. Dia mengenali identitas pemuda ini. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran, dan juga seorang jenius terkenal dari keluarga Su, dan pemimpin daftar bakat Liu Yun. Su Mingce melihat Su Mingce muncul. Para tentara bayaran di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit. Bagaimanapun, nama keluarga Su di ibu kota kekaisaran sangat keras di Kabupaten Changyun, dan Liu Yun Wuxing bahkan lebih seperti tanah suci di Kabupaten Changyun. Dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Changyun ini, kekuatan apapun dapat diserang, tetapi Liu Yun Wuxing tidak akan melakukannya, karena hal-hal yang dibutuhkan oleh para tentara bayaran ini harus dibeli dari Liu Yun Wuxing, sebagai monopoli Kabupaten Changyun. Sebagai raksasa bahan obat-obatan dan senjata serta peralatan, posisi Liu Yun Wuxing di Kabupaten Changyun dapat dikatakan sebagai yang tertinggi. Oleh karena itu, Su Mingce, tuan muda keluarga Su,
benar-benar dapat berjalan menyamping di Kabupaten Changyun ini. Terlebih lagi, kekuatan Su Mingche sendiri juga sangat mencengangkan. Dia juga merupakan salah satu arogansi Kekaisaran Liu Yun yang terkenal di awal, tetapi setelah Su Mingche menguasai daftar Liu Yunying, dia secara bertahap memudar dari mata dunia. Melihat ekspresi semua orang, Su Mingche tersenyum, tidak banyak bicara, dan menghilang di tempat. Di sisi lain, Luo Chen dan Jin Yu sudah diusir dari Kabupaten Changyun. Luo Chen tidak tahu apa yang terjadi di Kabupaten Changyun. Sebenarnya, bahkan jika Luo Chen mengetahuinya, dia tidak akan peduli, karena sekarang hanya ada satu hal yang ingin dia lakukan, dan itu adalah menemukan tuan dari keluarga hantu, dan kemudian memusnahkannya. Dia ingin memberitahu keluarga Xiao bahwa jika dia ingin berurusan dengan Luo Chen, dia harus membayar harganya. Selain itu, dia memberitahu keluarga Xiao bahwa orang kuat dari klan hantu tidak memiliki ancaman bagi Luo Chen. Luo Chen tidak ingin menjadi sasaran orang kuat dari ras hantu, terutama kekuatan tuan ras hantu yang dapat diundang oleh keluarga Xiao tidak kuat. Keberadaan seperti itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Luo Chen, tetapi kurangnya ancaman adalah salah satu aspeknya. Menjadi sasaran sekelompok ras hantu, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak terancam, itu tetap membuat orang merasa kesal. Segera, Luo Chen dan Jin Yu mengejar ke pinggiran pegunungan monster. Adapun Ye Ming, Jin Yu masih memegangnya di tangannya, dengan 9 api neter terus-menerus berdetak di tubuhnya. Ye Ming hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sendiri terlalu lemah. Begitu Jin Yu menjatuhkannya, dia tidak akan bisa mengejar Luo Chen dan Jin Yu, dan begitu dia kehilangan kontak dengan Jin Yu dan Luo Chen, dia kemungkinan akan diserang secara diam-diam oleh yang kuat dari klan hantu dan menjadi terobosan. Oleh karena itu, meskipun digendong oleh Jin Yu tidak nyaman dan sangat memalukan, Ye Ming masih tidak banyak bicara. Jin Yu, berhenti, kata Luo Chen setelah memasuki pinggiran pegunungan monster, langkah Luo Chen menjadi jauh lebih lambat. Pegunungan Warcraft di Kabupaten Changyun tidak setenang cabang pegunungan Warcraft tempat kota Lingyun berada. Ini adalah pegunungan Warcraft yang sebenarnya, di mana terdapat banyak binatang buas tingkat tinggi. Bahkan jika Luo Chen dan Jin Yu mencengangkan, mereka harus lebih berhati-hati di pegunungan monster untuk memastikan tidak akan ada kecelakaan. Jin Yu terdiam ketika mendengar kata-kata itu, lalu menurunkan Ye Ming, tetapi Jin Yu api 9 meter yang memukul Ye Ming tidak menariknya kembali. Setelah mengetahui bahwa yang kuat dari klan hantu yang diam-diam menyerang, Jin Yu tentu saja harus mengambil tindakan pencegahan. Adapun Luo Chen, Jin Yu tidak khawatir, lagi pula, yang kuat dari klan hantu tidak memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan jiwa Luo Chen, jadi Jin Yu tidak perlu mengeluarkan upaya lebih lanjut untuk membuat Luo Chen juga dilindungi oleh api 9 meter. Tuan, saya mencium banyak binatang buas. Jin Yu menurunkan Ye Ming, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian ekspresinya serius. Bab 676, binatang buas itu berubah, dan niatnya mengerikan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Ekspresi Luo Chen juga menjadi serius saat mendengar perkataan Jin Yu. Dia tahu betul kekuatan Jin Yu. Jika 1 atau 2 binatang buas datang, Jin Yu tidak akan memiliki ekspresi seperti itu, dan bahkan jika ada 10 atau 20 binatang buas, Jin Yu tidak akan begitu mengerikan. Untuk membuat ekspresi Jin Yu begitu bermartabat, jelas bahwa jumlah binatang buas, besar, yang datang tidak kurang dari 100, dan pasti ada binatang buas yang kuat dan perkasa di dalamnya. Apakah kamu yakin untuk menghadapinya? Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Jin Yu. Tidak memenggal kepala orang kuat dari klan hantu selalu merupakan bencana. Meskipun Luo Chen yakin untuk menghadapi orang kuat dari klan hantu, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh kutukan dengan mengandalkan Yunlong peringkat ke-9. Tetapi orang lain di sekitarnya tidak memiliki kemampuan ini. Jika kamu tidak membunuh hantu itu, siapa yang tahu apakah hantu itu akan menyerang orang lain di sekitarnya. Terlebih lagi, ras hantu dan manusia adalah musuh bebuyutan, dan keluarga hantu sangat langka di antara ras hantu. Undangan keluarga Xiao untuk mendatangkan hantu ini mungkin akan menghabiskan banyak uang. Setelah hantu ini dipenggal, itu akan menjadi milik keluarga Xiao dan keluarga hantu. Hubungan itu juga akan menimbulkan dampak yang besar. Karena itu,
Luo Chen tidak rela melepaskan hantu itu. Bisa mengatasinya, Jin Yu mengangguk, dan berkata, hanya saja aku khawatir bahwa yang kuat dari klan hantu akan menyelinap menyerang secara diam-diam. Selain itu, jika kamu ingin menghadapi binatang buas itu, gerakannya mungkin tidak kecil, dan mudah untuk menarik binatang buas lainnya. Bagi Jin Yu, tidak sulit untuk menghadapi binatang buas itu, tetapi begitu pertempuran terjadi, gerakannya akan terlalu besar, dan itu pasti akan menarik binatang buas lainnya dan bahkan beberapa ras manusia yang tidak terkendali. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan Warcraft, dan Jin Yu tidak berani dengan ceroboh. Tidak apa-apa jika kamu bisa mengatasinya, Luo Chen tidak terlalu peduli, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jika demikian, hancurkan saja kelompok binatang buas itu. Luo Chen secara alami tahu bahwa ada peluang pembunuhan di pegunungan monster, tetapi baginya, dia harus mengambil risiko jika dia ingin mengejar hantu itu dengan cepat. Terlebih lagi, kemunculan monster-monster ini terlalu kebetulan. Luo Chen harus curiga bahwa seseorang berada di belakangnya, dan klan hantu memiliki kendali lebih besar atas jiwa daripada para penguasa ras lain di daratan utama. Menggunakan cara klan hantu, dia ingin mengendalikan sebagian kecerdasannya. Tidak mungkin lebih mudah baginya untuk menggunakan binatang buasnya. Jin Yu mengerti. Mendengar kata-kata Luo Chen, Jin Yu mengangguk, dan kemudian langsung mengungkapkan bentuk aslinya. Tubuh besar Jiu Devil Peng muncul di atas pegunungan iblis, menghasilkan bayangan besar. Paksaan yang mengerikan dilepaskan dari Jin Yu, memaksa beberapa binatang buas yang lemah untuk mundur. Dan binatang buas yang kuat itu tidak bisa menahan rasa takut setelah merasakan aura yang dilepaskan oleh Jin Yu, ditambah lagi Jin Yu tidak menyerang wilayah mereka, jadi binatang buas itu tidak banyak bergerak. Di kedalaman pegunungan Warcraft, beberapa binatang buas membuka mata mereka, meninggalkan tempat mereka bersembunyi, dan bergegas menuju lokasi Jin Yu. Setelah Jin Yu melepaskan paksaan, sekelompok binatang buas yang dia perhatikan sebelumnya terus mengebiri, bergegas menuju tempat Luo Chen berada. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen memadat, sedikit lebih dingin di matanya. Benar saja, seseorang mengendalikannya secara diam-diam. Luo Chen menatap binatang buas yang bergegas ke arahnya, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Luo Chen tahu persis seberapa kuat paksaan Jin Yu. Meskipun Jin Yu belum sepenuhnya berubah menjadi Peng Iblis 9 meter, dia sudah memiliki paksaan binatang buas legendaris dari 6 reinkarnasi. Meskipun ada banyak binatang buas di pegunungan Warcraft yang dapat bergerak bebas di bawah paksaan Jin Yu, itu pasti tidak akan dapat melakukan binatang buas peringkat 6 yang sekarang menyerbu ke arahnya. Panggil, api yang membakar menyembur dari mulut Jin Yu dan jatuh di depan Luo Chen. Dengan suhu tinggi yang mengerikan, api 9 meter langsung membakar semua binatang buas yang menyerbu ke arah Luo Chen. Melihat pemandangan ini, Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Dia belum pernah melihat Jin Yu bergerak. Ketika dia berada di keluarga Ye sebelumnya, kelompok pemberontak yang menyerang gunung belakang keluarga Ye tidak bergerak. Jin Yu hanya menunjukkan tubuh utama sebagai alat transportasi. Oleh karena itu, meskipun Ye Ming tahu bahwa Jin Yu tidak mampu. Aku melihat ke bawah, tetapi aku tidak menyangka Jin Yu begitu kuat. Kalian pasti tahu bahwa ada banyak penguasa binatang buas tingkat 6 di antara binatang buas yang baru saja menyerbu Luo Chen. Kekuatan para penguasa binatang buas itu sangat tirani, bahkan jika mereka melawan binatang buas tingkat 7, mereka sama sekali tidak lemah, dan jika kalian bertarung melawan para penguasa ras manusia dengan level yang sama, kecuali beberapa Tianjiao ras manusia, saya khawatir banyak ras manusia yang hanya dibunuh oleh binatang buas itu. Salinan, namun, sekelompok binatang buas seperti itu langsung dimusnahkan oleh Jin Yu. Kau tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti ini, kata Luo Chen tanpa amarah saat melihat ekspresi Ye Ming, tidak lebih dari berhadapan dengan sekelompok binatang buas dengan tingkatan tertinggi selain 6. Tentu saja, tidak akan butuh banyak usaha dengan kekuatan Jin Yu. Dia tahu betul bahwa sekelompok binatang buas itu hanyalah masalah kecil. Yang benar-benar membuat dia dan Jin Yu merasa terganggu adalah binatang buas yang akan terkejut nanti. Dengan kekuatan Golden Feather, tekanan yang dilepaskan sudah cukup untuk membuat banyak binatang buas takut untuk mendekat ke sini, tetapi dengan cara yang sama, cara melepaskan napas ini juga akan menarik beberapa keberadaan yang menakutkan di pegunungan Warcraft. Tetapi Jin Yu harus melakukan ini, karena hanya dengan cara ini dia dapat dengan mudah memusnahkan sekelompok binatang buas yang tidak lebih tinggi dari tingkatan ke-6.
Jika tidak, dia harus menghabiskan banyak usaha untuk membersihkan binatang buas itu. Dan dalam proses ini, aku khawatir lebih banyak binatang buas akan mendekat, dan pada saat itu, mereka akan menghadapi pertempuran tanpa akhir. Dan seiring dengan bertambahnya waktu pertempuran, juga memungkinkan untuk memperingatkan keberadaan teror di kedalaman pegunungan Warcraft, tetapi pada saat itu kekuatan mereka telah berkurang. Melawan keberadaan teror di kedalaman pegunungan Warcraft, mungkin tidak ada peluang untuk menang. Jika demikian, lebih baik tidak melakukan dua hal, dan langsung membersihkan binatang buas di sekitar, sehingga binatang buas yang lemah itu tidak berani mendekat, dan pada kesempatan ini mereka dapat berkonsentrasi pada kengerian di kedalaman pegunungan Warcraft. Ada. Cari tempat untuk bersembunyi, Luo Chen menoleh dan melirik Ye Ming, lalu mengeluarkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap dan berkata dengan ringan. Mungkin ada pertempuran sengit berikutnya. Meskipun kekuatan Ye Ming bagus, tinggal di sini hanya akan mengalihkan perhatiannya dari Jin Yu, dan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Susunan cahaya mendalam yang aku ajarkan padamu memiliki cara untuk mengatur formasi tersembunyi. Selain itu, ringkasan formasi yang ditinggalkan oleh gurumu juga memberitahu cara mengatur formasi tersembunyi. Luo Chen melihat ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Berkata, ini bisa dianggap sebagai ujian bagimu. Susun formasi tersembunyi untuk menyembunyikan dirimu, dan kau akan keluar setelah pertempuran selesai. Mendengar perkataan Luo Chen, Ye Ming mengangguk, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung bersembunyi. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya, tidak ada apa-apanya untuk berhadapan dengan beberapa binatang buas dengan kekuatan rata-rata, tetapi lawan yang dapat membuat Luo Chen begitu waspada jelas bukan sesuatu yang dapat dia hadapi. Dia tetap di sini hanya akan membuat Luo Chen dan Jin Yutian menjadi kacau. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk mencari tempat bersembunyi dan menunggu sampai Luo Chen dan yang lainnya selesai bertarung sebelum keluar. Melihat Ye Ming menghindar, Luo Chen menatap Jin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jin Yu, pergi temukan hantu itu dan bunuh dia. Untuk binatang buas sebelumnya, Luo Chen dapat yakin bahwa hantu yang melarikan diri diam-diam membimbingnya, dan jika hantu itu tidak diatasi, lebih banyak binatang buas mungkin akan mendekati sini. Saat itu, dia hanya dapat membawa Jin Yu dan Ye Ming untuk sementara mengungsi dari pegunungan Warcraft. Luo Chen tidak ingin membiarkan musuh besar seperti Spectre di luar sana. Bagaimanapun, kemampuan klan Spectre terlalu aneh. Meskipun Luo Chen tidak takut dengan hantu klan hantu, keluarga dan teman-temannya tidak memiliki kemampuan ini. Begitu hantu itu menyadari bahwa Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan tombaknya ke orang-orang di sebelahnya, itu pasti akan membuat Luo Chen lelah untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Luo Chen berencana untuk membunuh hantu itu di Kekaisaran Awan Terapung ini sejak awal, dan tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk terlibat dalam hantu secara diam-diam. Ya, Tuan, mendengar kata-kata Luo Chen, Jin Yu mengangguk, lalu langsung menghilang di tempat, tersapu ke kejauhan. Klan Jiu Devil Peng sangat peka terhadap napas klan hantu. Hantu itu membawa begitu banyak binatang buas ke tempat di mana dia dan Luo Chen berada. Meskipun itu menyebabkan dia dan Luo Chen banyak masalah, hal yang sama juga terjadi. Jin Yu juga telah menemukan lokasi hantu itu. Dengan kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum dia ingin menemukan hantu itu. Setelah Jin Yu pergi, Luo Chen menggenggam pedang leluhur pedang yang belum lengkap dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Pegunungan monster ini penuh dengan niat membunuh, dan hal berikutnya yang harus dia hadapi adalah binatang buas yang menakutkan dengan kekuatan di atas peringkat 7, Luo Chen. Dia tidak berani ceroboh, karena jika dia ceroboh, dia mungkin akan menabrak pegunungan Warcraft ini, menyia-nyiakan kebangkitan kembali. Pedang leluhur Jianjing di dalam hatinya sedikit bergetar, dan kekuatan pedang yang mengerikan terpancar darinya, menakuti binatang buas di sekitarnya. Luo Chen memegang pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, matanya bersinar dari sapuan di sekitar. Tepat ketika Luo Chen berjaga-jaga, ada suara langkah kaki yang tumpul tidak jauh, dan tanah bergetar hebat, seolah-olah tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Mata Luo Chen memadat, dan dia melihat ke arah dari mana gerakan itu datang, dan melihat seekor kera raksasa berambut merah besar berjalan keluar dari hutan, dengan mata merah darah, memegang pilar batu tebal di tangannya. Setiap kali melangkah keluar, tanah akan bergetar beberapa kali. Binatang buas tingkat 8 suhu. Melihat kera raksasa berambut merah itu,
mata Luo Chen memadat, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia telah mendengar tentang nama buas binatang buas ini. Zuhu ini sangat mirip dengan binatang buas Zuwei dalam mitos dan legenda di bumi sebelum dia menyeberang, tetapi Zuhu tidak memiliki kendali yang sama dengan Zuwei. Banyak kekuatan magis hanya mengandalkan kekuatan fisik tirani itu. Namun, Luo Chen tidak berani meremehkan Zuhu ini, karena dia sangat menyadari kengerian binatang buas tingkat 8 ini, mengandalkan kekuatan kasar itu, bahkan dapat bersaing dengan ketinggian masuk pertama ke alam Kaisar Wu. Tanpa diduga, orang besar seperti inilah yang menyerbu di awal, kata Luo Chen dengan suara berat, menatap Zuhu yang semakin dekat dengannya. Binatang buas Zuhu sangat agresif, dan pada saat yang sama, mereka akan membunuh makhluk apapun yang mereka lihat. Selain itu, binatang buas itu sangat cerdas. Begitu targetnya teridentifikasi, bahkan ujung dunia akan mengejarnya. Oleh karena itu, pada saat dia melihat Zuhu, Luo Chen tidak berpikir untuk menghindarinya, karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari binatang buas tingkat 8 ini sama sekali. Selain memenggal kepala Zuhu, dia tidak punya tempat pertama. Dua pilihan, sepertinya aku akan membuang-buang beberapa kartu hall lagi, Luo Chen mendesah dalam hati, dan langsung mengaktifkan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao di tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia ingin bersaing dengan binatang buas tingkat 8 dan dikenal karena efektivitas tempurnya. Itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Selain membebani leluhur pedang Jianjing atau menggunakan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanao, Luo Chen tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Adapun, membiarkan naga api penyucian arang hitam bergerak, Luo Chen tidak akan melakukannya sebagai pilihan terakhir. Bagaimanapun, harga tembakan arang hitam tidak rendah. Meskipun Luo Chen memiliki tabungan kecil, dia tidak tahan dengan pemborosannya. Hantu, Xuan Yuanao muncul di belakang Luo Chen, napas Luo Chen dengan cepat menguat, dan dalam sekejap mata dia menerobos dari peringkat Wuzong peringkat pertama ke Kaisar Bela Diri peringkat 9, dan dia masih menyerang ranah Kaisar Wu. Tanda kekuatan Xuan Yuanao yang tertinggal di tubuh Luo Chen mengandung kekuatan yang cukup untuk mendorong Luo Chen ke level yang sangat tinggi dalam waktu singkat, tetapi dengan cara ini, tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanao akan benar-benar hilang, dan setelah tanda kekuatan Xuan Yuanao menghilang, Luo Chen juga akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang panjang. Jika di lain waktu, Luo Chen mungkin masih ragu untuk menggunakan tanda kekuatan Xuan Yuanao, tetapi sekarang menghadapi binatang buas kelas 8, Zuhu, Luo Chen tidak berani memiliki kesempatan untuk beruntung, dan langsung menggunakan yang terkuat. Kartu Hall, melihat perubahan napas Luo Chen, warna ketakutan di mata Zuhu, yang mendekati Luo Chen dengan cepat ditutupi oleh niat membunuh yang haus darah, dan langkah kaki Zuhu bahkan lebih cepat, bergegas langsung ke arah Luo Chen, dan pilar batu tebal yang dipegang oleh mereka berdua di tangan mereka tiba-tiba hancur, dengan suara tumpul menembus langit, dan membanting kepala Luo Chen. Jika ini benar, bahkan jika Luo Chen untuk sementara memiliki basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dia mungkin akan terluka parah, atau bahkan jatuh ke dalam kondisi sekarat, dan dipindahkan ke tempat aman melalui gulungan teleportasi titik tetap. Tidak berani lalai, Luo Chen melangkah sedikit, menyapu beberapa langkah ke samping, dan kemudian bergegas maju alih-alih mundur untuk menemui Zuhu. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya diayunkan, dan niat pedang membunuh terpancar darinya. Aura pedang yang mencengangkan menusuk jantung Zuhu. Meskipun Zuhu bertubuh besar, gerakannya sama sekali tidak lambat. Mengandalkan kekuatan kasarnya yang mengerikan, pilar batu yang lahir di tangannya menghentikan jatuhnya pilar batu sebelum menyentuh tanah, dan kemudian dia menyapu ki pedang yang dipotong oleh Luo Chen. Lewat, energi pedang bertabrakan dengan pilar batu, membuat suara tabrakan tumpul, batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terciprat, tanda pedang yang sangat dalam muncul di pilar batu di tangan Zuhu, dan energi pedang yang dipotong oleh Luo Chen benar-benar hancur. Aura surga dan bumi yang paling murni menghilang di antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen memadat, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya terayun lagi, aura pedang menyapu udara, dan dia menebas ke arah Zuhu. Kekuatannya saat ini masih jauh dari mencapai puncaknya. Tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanao bukan hanya kekuatan ini. Dengan pedang Luo Chen yang dipotong, aura yang terpancar dari tubuhnya dengan cepat menembus level Kaisar Bela Diri tingkat ke-9. Setelah mencapai Kaisar Bela Diri tingkat pertama, dan kemudian dengan cepat naik ke level Kaisar Bela Diri tingkat ke-9,
itu menghentikan promosi dan dengan kuat berada di level 1. Melihat aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Luo Chen, warna ketakutan di mata Zhu Hu cepat berlalu, dan segera digantikan oleh niat membunuh yang haus darah. Keduanya memegang pilar batu tebal dan melambai bersama, membawa angin bersiul untuk menyambut energi pedang yang ditebas Luo Chen. Luo Chen mendengus saat melihatnya, dan melebarkan langkahnya, sosoknya langsung menghilang. Hampir pada saat pilar batu Zhu Hu mengenai energi pedang yang telah dia potong, sosok Luo Chen sudah muncul di Zhu. Di belakang Zhu, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya tiba-tiba menusuk keluar. Di bawah basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 dan berkat niat pedang pembunuh, pertahanan Zhu Nai langsung terkoyak, meninggalkan garis yang dalam di belakangnya. Luka tulang yang mengerikan, kulitnya benar-benar tebal. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya ketika dia melihat bahwa pedang yang pasti akan dimenangkannya hanya meninggalkan luka yang tidak berbahaya di belakang Zhu Hu. Dia tahu betul bahwa meskipun luka di tubuh Zhu Hu tampak mengerikan dan menakutkan, bagi binatang buas seperti Zhu Hu, luka seperti itu sama sekali bukan apa-apa. Dengan fisiknya yang tirani, luka-luka itu akan sembuh secara otomatis dalam waktu singkat. Mengambil napas dalam-dalam, sosok Luo Chen langsung menghilang di tempatnya, bersembunyi di samping Zhu Hu, tetapi Zhu Hu tampaknya benar-benar gila karena luka di belakang punggungnya. Ada darah yang menakutkan di matanya, hanya alasan. Itu juga menghilang sepenuhnya, digantikan oleh niat membunuh teroris yang sangat tirani. Pilar batu di tangannya dilempar ke samping oleh Zhu Hu, dihancurkan ke tanah, menimbulkan asap dan debu yang mengepul, sementara Zhu Hu terus mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Setiap kali Zhu Hu memukul, ruang di sekitarnya akan bergejolak. Dimanapun tinjunya jatuh, vegetasi dan batu hancur, dan tidak ada yang selamat. Dan dengan tindakan Zhu Hu, lapisan darah dan perisai darah yang tebal membungkus Zhu Hu di dalamnya, dan serangan biasa tidak dapat menembus lapisan darah dan perisai darah itu dan melukai Zhu Hu. Luo Chen, yang bersembunyi di kegelapan, tampak sedikit jelek ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka Zhu Hu akan menjadi sangat marah secepat itu. Sebelumnya, dia mengira Zhu Hu akan menggunakan cara yang hampir mengancam jiwa ini ketika dia akan mati. Namun, perilaku Zhu Hu ini benar-benar tidak biasa. Yang mengejutkannya, apakah karena hantu? Luo Chen diam-diam menebak sambil menatap Zhu Hu, yang terbungkus perisai darah. Meskipun kekuatan Zhu Hu kuat, kekuatan jiwanya lemah. Jika bukan karena energi dan darah Zhu Hu yang agung yang dapat memblokir banyak serangan jiwa, binatang buas ini mungkin akan menjadi yang paling mudah diburu. Salah satu dari beberapa binatang buas tingkat 8. Hanya saja energi dan darah Zhu Hu dapat memblokir sebagian besar serangan jiwa, tetapi menghadapi klan hantu, terutama metode serangan jiwa hantu klan hantu, saya khawatir itu tidak akan berpengaruh apapun. Oleh karena itu, Luo Chen hanya menguji bahwa Zhu Hu mungkin telah dipengaruhi oleh hantu, dan bahkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun, dan dia menjadi sangat marah.